semua koki sudah bersiap dan kompetisi pun dimulai. Sesuai kesepakatan di awal, babak pertama kali ini bertemakan hidangan daging yang belum pernah ada di dunia. Baru memasukkan dagingnya ketika Koki Yeon menanyakan bubuk cabai kepada Koki Min, ternyata bahan utama untuk mendapatkan cita rasa yang belum ada sesuai tema tersebut telah hilang entah kemana. Mereka pun terlihat panik karena perencanaan sudah matang sebelumnya. Dengan tidak adanya gochujang dan gochugaru atau bubuk cabai, maka mereka terpaksa harus mengganti masakannya. Koki Yeon tampak berpikir sejenak, kira-kira masakan apa yang dari di masa depan belum ada di masa itu, tapi dengan cita rasa yang mampu menandingi kehebatan Koki Ming. Akhirnya dapat. Koki Yeon sudah memutuskan, dia menginstruksikan koki istana untuk segera bergerak cepat. Dia meminta dibawakan anggur merah dan arak beras. Koki Eom diminta mengambil lemak babi dan mengoleskannya ke wajan. Koki Maeng diminta untuk memotong jamur pyogo, lobak, dan labu, dan Gilgeum diminta meniriskan iganya. Setelah menumis dengan wajan yang sudah diolesi lemak babi, daging iga kemudian dimasukkan kuali dan direbus bersama dengan arak anggur dan arak beras. Semua orang pastinya heran dengan apa yang dilakukan Koki Yeon. Mereka sudah langsung meremehkannya dan menganggap Koki Yeon ceroboh untuk kompetisi sepenting ini. Namun Raja menyela dengan ucapan, pada akhirnya semua akan tergantung pada kesempurnaan rasa. Setelah semua hampir ke tahap akhir, seluruh ruangan dikejutkan dengan aroma menyengat dari masakan VXU. Namun para koki Joseon seperti nggak asing dengan aroma tersebut. Koki Yeon sempat berpikir itu adalah bubuk cabai mereka yang hilang. Tapi bagaimana mungkin karena waktu sebentar lagi habis, mereka kembali fokus pada proses hidangannya. Koki Yeon dan Koki VXU saling beradu kehebatan dalam teknik memasak, yang membuat semua orang yang melihatnya menjadi kagum sekaligus terhibur dari aksi mereka. Dan waktu pun habis, mereka dipersilahkan untuk berhenti dalam aktivitas memasak dan menjauh dari meja masak. Kini waktunya penilaian. Koki Yeon mendapat kesempatan yang pertama dinilai. Raja dan Yukun sudah memulai dengan mencium aromanya, dan saat mencicipinya, mereka seakan dibawa ke suasana kebun bunga dengan kupu-kupu yang berterbangan di sana. Sungguh rasa yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Demikian juga dengan semua pejabat istana dan para utusan. Mereka yang tadinya meremehkan kemampuan Koki Yeon, akhirnya menyadari kehebatannya. Kini giliran Koki VXU yang akan merepresentasikan hasil masakannya. Makanan yang baru dibuatnya hari ini terbuat dari ayam dan kacang yang dia namakan Gejong. Koki Yeon sempat terkejut. Menurut sejarah kuliner yang dia tahu, Gejong ada di dinasti Qing. Apakah ini berarti VXU lah sang penemunya? Waktunya mencicipi Gejong buatan Koki VXU. Mereka semua tampak merasakan hal yang baru. Pertama kali mereka rasakan, yaitu sensasi pedas, manis, dan gurih pada kacangnya, menyempurnakan rasa dari daging ayam yang lembut. Koki Yeon makin curiga itu adalah cabai bubuk miliknya. Ketika Koki VXU enggan membeberkan apa di balik bumbu yang dia sebut rahasia itu. Waktunya penilaian. Kedua juri telah menuliskan nilai untuk lawan mereka. Saat hasil hendak dibuka untuk diumumkan, Koki Yeon berteriak menyela. Sebelum hasil diumumkan, dia ingin mencicipi masakan Ming terlebih dahulu untuk memastikan satu hal, yaitu bahan yang mereka gunakan. Tentu saja, Yukun menolak. Akan tetapi, Bailong malah mengambil hidangan dan mempersilahkan Koki Yeon untuk mencicipinya. Akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak diperbolehkan mencicipi masakan lawan masing-masing. Koki Bailong terlihat sangat kagum dengan rasa masakan dari Koki Yeon. Sedangkan Koki Yeon merasa rasa pedas itu semakin jelas dari bubuk cabainya. Lalu dia bertanya, apakah dia membawa sendiri bahan ini dari Ming? Lalu Koki Bailong menanyakan itu langsung kepada Koki VXU. Koki VXU menjawab, dia mendapatkannya dari cara yang sah dari Joseon. Koki Bailong marah besar. Walaupun dia tidak mencurinya, dia yang sudah tahu bahan itu akan digunakan Yeon dalam kompetisi ini. Tidak sepantasnya dia mengambilnya dengan cara apapun. Oleh dasar itu, Koki Bailong mengakui kekalahannya pada putaran kali ini. Koki VXU yang tidak terima dipermalukan akhirnya buka suara tentang dari siapa dia mendapatkannya. Dan dia bilang itu dari Pangeran Agung Jaesan. Semua tampak terkejut. Tapi tentu saja
Pangeran Agung Jason memiliki 1000 cara untuk mengelak dengan kelicikannya itu. Pangeran Agung Jason mengatakan bahwa dia tahu ada bahan yang tak layak dan membahayakan bagi kesehatan istana. Maka dia berniat untuk membuangnya. Ternyata malah Koki Feixiu meminta pertukaran dengan Hua Jiao dari Ming. Jadi itu menurutnya menjadi hal yang sangat menguntungkan bagi Joseon. Koki Bailong bersikeras untuk menyuruh Feixiu mengakui kesalahannya karena perbuatannya itu tidak pantas dilakukan dalam sebuah kompetisi. Namun, dari pihak Koki, Yon pun mengakui bahwa dia juga lalai menjaga barang yang sangat penting dalam menunjang masakannya di kompetisi itu. Jadi Raja memutuskan hasil imbang pada putaran pertama dengan catatan jika sampai akhir hasilnya imbang, maka Ming lah yang dianggap menang dalam kompetisi itu. Ini jelas lebih menguntungkan Ming. Tapi hasil ini pun dengan pertimbangan matang sang raja yang sudah mengetahui dari kode Songhai bahwa Yu Kun cuma memberi nilai 4 pada masakan Joseon, sedangkan raja memberi nilai 7 pada masakan Ming. Maka jika hasil penilaian harus dibuka, Joseon akan kalah. Raja mulai berpikir bahwa seenak apapun masakan Joseon nantinya, pasti Yu Kun akan memberi nilai rendah agar Ming menang. Putaran pertama resmi selesai dan mereka akan bertemu kembali di waktu dan tempat yang sama di putaran kedua nanti. Saat mereka hendak pergi meninggalkan tempat kompetisi, Koki istana dicegat rombongan Koki Min. Ternyata mereka cuma mau meminta maaf dan Koki Feixiu akhirnya menyadari kesalahannya sekaligus mendapatkan pelajaran tentang pola pikir dan sikap sebagai koki. Dari kejadian ini, begitupun Koki Yon yang telah belajar harusnya lebih bisa menjaga hal penting untuk kompetisi dari Koki Feixiu. Keduanya telah berdamai dan mereka akan bertemu kembali pada putaran kedua nanti. Sesampainya di dapur istana, Koki istana mengadakan rapat pematangan persiapan untuk putaran kedua nanti. Tanpa bubuk cabai itu, mereka harus berpikir ulang dari rencana yang sudah disiapkan matang-matang sebelumnya. Koki Yon akhirnya memutuskan untuk membuat hidangan bebek packing, sebuah hidangan bebek panggang yang sudah ada lama dalam menu istana kekaisaran Ming. Begitupun dari pihak Koki Ming, mereka terlihat mengevaluasi pertandingan barusan dan telah salah meremehkan kemampuan Koki Yon. Raja menyuruh Song Ye untuk memberitahu Pangeran Agung Jason menghadap sang raja. Raja marah besar dan mempertanyakan kenapa itu bisa terjadi dan apa yang ada dalam pikirannya. Pangeran Agung Jason masih tetap dengan jawabannya, yaitu demi kesehatan istana. Lalu raja bertanya, apa benar dia membuangnya? Pangeran Agung Jason menjawab sebagian telah diberikan Koki Ming, sebagian masih tersimpan di tempatnya. Lalu raja memerintahkan Song Ye untuk segera mengambil sisa bubuk cabai itu dari kediaman Pangeran Agung Jason dan mengembalikannya ke dapur istana. Hasil kompetisi sudah diketahui juga oleh Ibu Suri. Dia juga mempertanyakan kenapa Pangeran Agung Jason mengambil bahan penting Koki Joseon dalam kompetisi Segenting ini dengan dalih ketidaksengajaan. Di sisi lain, Koki Maheng menghadap Selir Kang. Dia ingin memastikan Koki Maheng tidak lupa dengan perjanjiannya. Walaupun Koki Maheng telah mengatakan bahwa memenangkan kompetisi ini akan sangat menguntungkan Joseon, tapi Selir Kang bilang dia nggak peduli. Dalam putaran kedua, dia harus bisa memastikan bahwa Joseon kalah. Kali ini, dengan ancaman Selir Kang tentang Ibu Koki Maheng, sungguh pilihan yang sulit bagi Koki Maheng. Keesokan harinya, kompetisi putaran kedua dengan tema mengetahui dan berubah, yaitu saling bertukar memasak hidangan khas masing-masing, dan kompetisi pun dimulai. Koki Ming mengejutkan semua orang dengan membawa bunga teratai besar
dalam ruangan ketika hendak di tahap mengiris bebek yang sudah dipanggang. Koki Maeng teringat ancaman dari selir Kang. Dia terlihat bimbang antara keselamatan ibunya atau kemenangan negaranya. Akhirnya, dia memutuskan untuk melukai tangannya sendiri dengan pisau saat akan mengiris bebek panggang itu. Semua koki panik, apalagi cuma Koki Maeng lah yang bisa diandalkan untuk urusan itu. Mengingat kondisi tangan Koki Yon yang masih terluka, akhirnya mereka mempercayakan Giljiem untuk melakukannya. Ternyata itu tujuan dari Koki Maeng begitu keras melatih Giljiem kemarin soal cara menggunakan pisau. Dan akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan irisan yang sempurna dari Gilgam. Waktu habis, para koki dipersilahkan menjauh dari meja masak. Untuk kali ini, Tang Bailong lah yang pertama kali akan menjelaskan tentang hidangannya. Terlebih dahulu, raja dan yang lainnya segera mencicipi masakannya dan mereka seolah dibawa ke dalam ketenangan yang luar biasa. Ditambah lagi dengan kisah mengharukan Tang Bailong di balik terciptanya. Rasa itu seolah menyempurnakan semuanya. Dan sekarang tiba saatnya Koki Yon menjelaskan hidangannya. Yukun sempat mengejek bahwa walaupun terlihat sederhana, tidaklah mudah untuk menghasilkan rasa yang tepat pada bebek Peking panggang ibu kota utara. Namun setelah mencicipinya, perasaan yang luar biasa akan rasa dan sensasinya terpancar dari ekspresi mereka. Bahkan Yukun sampai mengeluarkan air mata tanpa disadarinya. Bahkan mereka sepakat bahwa ini adalah rasa terenak di negara ini. Sesi mencicipi selesai. Dan kini, tiba waktunya memberikan penilaian atas keduanya. Terlihat Raja dan Yukun menuliskan penilaian mereka. Namun kali ini, si Yongjae enggak melihat berapa angka yang dituliskan Yukun karena mereka dengan cepat menggulungnya. Apakah Koki Yon dan Joseon akan menang dalam putaran kali ini? Ataukah kelicikan dari Yukun yang tidak akan memberikan nilai bagus pada masakan Joseon? Selezat apapun akan menenggelamkan mereka pada kekalahan. Saksikan kelanjutan kisah seru ini di episode 9 ya guys. Bahagia selalu untuk kalian semua. Jangan lupa makan makanan lezat dan sehat. Sampai jumpa di episode mendatang. Dan bye-bye.